disitulah kita bisa menyikapi hidup ini penuh dengan kesabaran dan keikhlasan serta keistiqomahan. Jadi Allah sedang menguji dirinya. Bisakah kamu, hai Muhammad, memandang aku di balik ujian itu? Makanya ujian itu dua cuma Allah berikan kepada kita. Tak banyak, dua. Apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, berzikir kita, beribadah kita, itu ujian loh. Apakah kita sombong dengan ibadah kita? Ya, nah. Apakah kita akan banding-bandingkan amal kita dengan amal sahabat kita? Itu ujian. Buruk juga ujian. Tidak sholat, tidak beribadah, tidak puasa, juga ujian. Tapi kata Allah, la'allahum yarji'un. Semuanya itu pulangkan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau dipulangkan kembali kepada Allah, insya Allah ado sama dimakan, tidak ado sama dicari. Ado syukuri, tidak ado sabar. Aku cara menyikapi. Bapak Ibu, pulangkan kembali kepada Allah. Makanya kalaulah sempurna nyatanya wujud Allah, maka apapun amal Bapak Ibu, maka ini yang disebut namanya amal ma'rifat. Nah, jadi yang dikatakan amal ma'rifat itu adalah insan yang telah mengenal akan Allah. Nah, itu disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat ini amal yang sudah mengenal Allah. Artinya apa amal yang sudah mengenal Allah itu? Memang dialah yang beramal di situ. Dialah yang berbuat di situ. Tidak ada lagi diri kita, Bapak Ibu. Makanya Ustaz katakan, kalau diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Pertanyaan Ustaz, masih ingat kan Bapak Ibu kaji yang lalu tuh? Kan diri kita tidak ada, yang ada cuma diri Allah. Pertanyaannya, siapa yang menyembah? Yang kedua, siapa yang disembah? Kan di Bapak Ibu tidak ada lagi tuh. Kalau diri kita tidak ada, pertanyaan siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Siapa yang menyembah tuh Bapak Ibu? Yang menyembah itu disebut namanya Muhammad. Muhammad itu udah sempurna wujud rupanya, yang disebut namanya itu insan. Insan itu disebut namanya Muhammad. Ini menguraikannya. Nanti baru kita patrikan. Siapa yang menyembah? Yang menyembah Muhammad. Siapa pula yang disembah? Yang disembah itu adalah Allah. Allah lah yang disembah oleh Muhammad. Kalau ada Allah, ada Muhammad, berarti ada dua. Walaupun dua, namun dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Ya. Contoh, lado Bapak Ibu. Tahu lado? Cabai. Ya. Ini lado. Ya. Berpisahkah lado dengan pedasnya? Nah, kalau tidak berpisah lado dengan pedasnya, lalu pedasnya di mana Bu adonya? Pedasnya itu ada di lado. Ini yang dikatakan tadi, cabai dengan pedasnya dua yang tidak berpisah, dua yang tidak bercerai. Itu hakikatnya cabai dengan pedas itu adalah ahad. Allah dengan Muhammad jangan dipisah ceraikan. Muhammad dengan Allah jangan dipisahkan. Esakanlah Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu. Kalau dia esa, lalu bagaimana cara menghantarkan gajinya? Lihat nih, ini dipatrikan gaji, dibulatkan. Kok bulatnya bisa digolongkan, pijalah bisa dilayangkan. Nah, cara mematikan gaji, Muhammad ini, lihat. Muhammad ini adalah zohirnya Allah. Sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Bapak Ibu maminya. Yang kedua, Muhammad itu tubuhnya Allah. Sedangkan Allah itu ruhnya Muhammad.
itu Bapak Ibu. Maknanya, ya, Muhammad itu adalah wujudku, aku rahasianya. Ya. Muhammad itu wujudku dan aku rahasianya. Contoh, nih Ustadz antarkan contohnya kepada Pak Imam kita nih. Nih Pak Imam kita. Pak Imam ini, ya, adalah Tuhan. Nih, Bapak Ibu simak bahasa Ustadznya. Pak Imam kita ini Tuhan. Nama dirinya adalah Allah. Nah, dirinya bernama Allah, wujudnya bernama Muhammad, rupanya bernama Adam, rahasianya disebut insan. Itu adalah Esa. Maka kalau beliau mengatakan Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, Ihsan itu rahasiaku, aku juga lain beraku-aku dalam keakuan aku. Ketika itu beliau merahasiakan dirinya. Di situ itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Sudah sempurna tuh Bapak Ibu. Maka itu yang katakan amal ma'rifat. Jadi amal ma'rifat itu memang dirinya yang berbuat semata-mata, tak ada wujud yang lain lagi. Kalau masih terpandang ada wujud yang lain, berarti jatuh syirik di situ. Berarti kita belum hapus. Padahal tadi dikatakan orang yang sudah kenal Tuhan pasti binasa dirinya. Bukti dirinya binasa, tak ada lagi dia merasa wujud. Bukti dirinya binasa, tidak ada lagi dia merasa hayat. Tidak ada lagi merasa sama basar kalam, ilmu kudat dan iradat. Tapi kalau masih ada dirinya merasa wujud, melihat dan mendengar, tandanya dirinya belum mati, tandanya dirinya belum fana. Kalau belum fana dirinya, apa kata Rasul? Wujuduka zanbun. Nah, ini jawabannya kata Nabi. Kalau dirinya belum mati, kata Nabi, wujuduka zanbun. Apa artinya ini? Adanya pengakuan dirimu itu dosa, sudah. Adanya pengakuan diri itu adalah dosa. Kalau kita merasa ada, itu dosa itu. Kita ada, Allah juga ada pula. Padahal Allah ada dengan sendirinya. Kita adanya diadakan. Kalau kita ini ada diadakan, itu makna yang sebenarnya. Kita inilah tajalli diri Tuhan itu. Diri kita inilah tajalli nyatanya Allah. Bahasa terikannya, diri kita inilah cerminnya Allah. Diri kita ini bayang-bayang Allah. Kalau diri kita ini wujudnya Allah, nyatanya Allah, bayang-bayang Allah, ya Allah itu sebenarnya. Apakah ketika itu Bapak Ibu ngaku Tuhan? Nah, apakah jadi Tuhan? Nah, kalau Bapak Ibu tidak ngaku Tuhan, Bapak Ibu tidak jadi Tuhan, lalu kenapa dikatakan ini Allah tadi? Kalau tidak mengaku Tuhan? Lalu apa makna kalimat yang sebenarnya dari kalimat yang Ustaz utarakan tadi? Nah, lihat. Kita mengaji tauhid, mengaji ilmu ma'rifat, tidak ada ingin mengaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Ya, kita belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat, tujuannya untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita tidak pernah ada sejak mula adanya. Kapan itu? Sejak Allah itu wujud, kita tidak pernah ada. Berarti belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud semata-mata sejak dahulu, sekarang yang akan datang. Ketika itu diam sajalah kita lagi situ, diam di dalam paham. Tetap kita berkata, tapi yang berkata itu bukanlah diri kita. Diri kita bukanlah diri kita. Akan tetapi diri kita nyatanya akan diri Allah. Itu memahaminya. Tidak jatuh dia kepada syirik. Ini sudah terang sih Bapak Ibu. Udah kembali namanya Bapak Ibu tuh sebelum datangnya ajar. Jadi kembali kepada Allah itu maksudnya menyadari sesadar-sadarnya diri kita nggak pernah ada. Itu udah kembali itu. Jadi jangan ditunggu datangnya Israel dulu. Ya? Di waktu hidup ini kita telah kembali. Apulang nyalule.
Nah, kembali adalah pulang alun. Apa maksudnya itu? Kembali sudah, pulangnya belum. Karena belum datang. Kalau datang ajal baru sempurna zahir batin dia itu. Kemana pulang dan kembalinya? Apakah Allah datang lalu kembali? Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Kata-kata datang dan kembali itu kata-kata hakikat untuk memberi pemahaman bahwa segala yang wujud asalnya daripada Allah. Tentu pulang dan kembali kepada Allah. Namun setelah kita paham memang Allah yang wujud semata-mata, Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali, maka tidak ada bahasa pulang dan kembali. Nah, kalau diuraikan, ada buat syariat, terikat, hakikat, dan marifat. Gimana memahaminya? Secara bahasa syariat, nih. Berpisahnya tubuh dengan raga disebut namanya mati. Hanya. Jadi kalau orang syariat bilang mati. Kalau orang terikat tidak membilang mati. Nah, kalau orang terikat bukan mati sebutannya, tapi adalah kembali halus bahasanya Bapak Ibu, kembali. Jadi kalau orang syariat bilang mati, la mati kawan wa'ah. Kalau orang terikat ala kembali kan wa'ala pulang. Kalau orang hakikat tidak bilang kembali. Nah, kalau hakikat itu artinya telah mi'raj kawan wa. Tahu mi'raj? Mi'raj. La ilaha illallah mi'raj. La mi'rajnya. Kalau orang ma'rifat bukan mi'raj, tapi adalah fana. Kalau orang ma'rifat bilang dah fana. Fana. Ada lagi. Itu rahasianya Bapak Ibu. Makanya siapa yang sudah mengenal dirinya sebagai wujud nyatanya diri Allah, insya Allah matinya tidak membangkai. Ya. Boleh disaksikan, boleh dibuktikan nanti. Kalau kita sudah benar-benar paham dengan kaji, yakin kita dengan apa yang kita kaji, insya Allah dia tidak hancur dia. Dia tidak membangkai dia, tidak dimakan belatung. Makanya wajib kita mengenal diri ini. Dirinya akan hancur, membangkai dia apabila kita pahamnya di syariat baru dihancur. Kalau duduk paham di syariat, inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamu diciptakan daripada tanah. Ada lu kembali kepada tanah, hancur atau tidak? Bukan kita menyalahkan ayat-ayat itu benar, cuma kita tidak mau meresik ke dalam. Tahu meresik ke dalam? Boleh kita mengatakan diri kita daripada tanah, tapi jangan bertahan di tanah. Ya. Baca asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Itu memulangkan kaji. Kalau kita duduk di tharikat, dia tidak membusuk, dia tidak hancur, tapi badannya itu mengering, menyusut, tapi tidak jadi jenglot. Mengering badannya. Ya. Kalau dia duduk di hakikat, lihat Bapak Ibu, duduk di hakikat, dia itu utuh, harum, tidak hancur dia. Duduk di hakikat, duduknya di Nur Muhammad. Apa kata Rasul? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi tidak akan menghancurkan, tidak akan membelatungkan, tidak akan membangkaikan orang-orang yang telah mengenal rahasia dirinya adalah Nur Muhammad. Ya. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang dikatakan rahasia wujud diri Allah. Utuh Bapak Ibu, harum dia. Kalau duduk di ma'rifat, ibarat burung di dalam sangkar, burung yang lepas, sangkarnya pun lesap, hilang kedua-duanya, sangka-sangka hilang. Kenapa? Karena dia mampu memahami bahwa dirinya dari kosong kembali kepada kosong, dari tiada kembali kepada tiada. Namun apakah Bapak Ibu belajar ilmu ini untuk supaya kembali kepada kosong? Apakah kita mengkaji ini supaya tidak hancur, tidak membusuk? Kalau kita mengkaji diri ini,
Memahami tauhid supaya mati kita tidak hancur, tidak membusuk, utuh, hilang, berarti masih ada diri di situ. Nah, lihat tadi itu. Ya, masih ada diri. Rupanya hijabnya orang marifat itu Bapak Ibu amatlah sangat halus. Hijabnya orang marifat ketika dia menyenter ke dalam diri. Tahu menyenter ke dalam diri maksudnya? Melihat-lihat ke dalam diri, menyilau-nyilau ke dalam diri. Apa maksudnya? Menyilau, menyenter, melihat ke dalam diri. Aku ini sudah marifat atau belum ya? Kalau aku ini marifat tentu aku ini wali nih. Kalau aku ini wali tentu ada punya karomah. Ketika dia menyenterkan diri itu sudah ada dirinya tuh. Padahal orang yang sudah makrifat tidak ada lagi pengakuan dirinya. Apa yang mau disenter-senter? Apa yang mau ditilik-tilik? Kalau ada menyenter-nyenter berarti ada yang disenter, ada yang menyenter. Ada yang melihat, pasti ada yang dilihat. Padahal yang melihat dengan melihat hanya dia saja. Makanya ilmu ini tidak ada pengakuan. Ustaz katakan sama Bapak Ibu, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Allah tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Makanya tidak ada pengakuan. Situlah letak kala lisanau itu, maksudnya tidak ada pengakuan. Cuma dalam ilmunya, kalau kita sudah kenal Allah, buktikan. Benarkah kamu kenal aku atau tidak, kata Allah? Coba buktikan, aku ingin lihat. Benarkah kamu sabar atau tidak? Buktikan, aku ingin lihat. Di situ rahasianya. Makanya ingatlah apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita ini. Siapa yang datang kepadaku membawa amal-amalnya, amalnya akan aku hisab tuh. Datang kepada Allah membawa amal, amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang menghadap aku membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan aku, itu urusan aku, itu adalah aku. Tidak aku hisab amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, dan tidak pula aku tanya akan makrifatnya. Kenapa? Karena dia datang kepadaku dengan diriku. Apa maksudnya tuh? Datang kepada Allah dengan diri Allah. Datang kepada Allah dengan diri Allah itu maksudnya, Bapak Ibu, kita mesti paham. Ya, yang Allah itu wujud. Allah itu sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat. Ketika Bapak Ibu paham Allah yang benar-benar wujud, maka ketika itu itikad dalam hati. Kalau mau diitikadkan juga di hakikatnya, ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tiada, ya Allah. Ya Allah, yang mendengar dan melihat itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tuli dan buta, ya Allah. Ya Allah, yang kalam, ilmu, qudrat, iradah itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bisu, aku ini bodoh, aku ini lemah dan papa, ya Allah. Ya Allah, yang hayat itu hanya Engkau, aku ini mati, ya Allah. Ketika itu, itulah yang dikatakan datang kepada Allah dengan diri Allah. Itu nggak ada hisabnya itu. Apakah Bapak Ibu tidak beramal? Apakah Bapak Ibu tidak berilmu? Apakah Bapak Ibu tidak ingin makrifat? Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Namun jangan ketika Bapak beramal, jangan Bapak Ibu pula yang merasa diri Bapak Ibu yang beramal. Tetap beramal, tapi jangan merasa dan mengaku kita ini yang beramal. Yang beramal adalah aku. Wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang hak, itu yang sebenar-benarnya. Dia yang menyembah dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa situ. Makanya puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim. Kembalikan lagi kepada Allah.
Inilah yang disampaikan oleh Rasul, kullu syai'in yarji'u ila aslihi, tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Allah. Kalau asal segala sesuatu adalah Allah, maka Allah lah segala yang wujud, Allah lah segala yang nyata. Segala yang nyata, segala yang wujud, inilah nyatanya akan rupa diri Allah. Namun kesempurnaan wujud nyatanya rupa Allah pada sekalian alam, sempurnalah pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah nyatanya diri Allah secara ori dan secara asli. Pegang itu Bapak Ibu. Jangan ragu. Ya. Jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu. Itu mesti dipahami. Ini dah malipat. Kalau lah khatam gaji Bapak Ibu. Lah khatam gaji nama mah. Pertanyaannya, kalau sudah khatam gaji, Ustadz ingin mengambil mutiara dalam hati Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu. Nah, kalau memang dah khatam kaji, pertanyaannya, keputusan kaji di mana letaknya? Keputusan kaji atau keputusan ilmu? Nah, kalau orang kota bilang keputusan ilmu. Kalau orang mengaji, keputusan kaji. Apakah keputusan kaji itu letaknya pisau di parang? Dibacok nak putih lah. Keputusan kaji di mana duduknya Pak Ibu? Pak, halo? Keputusan kaji itu letaknya di iman. Ya, keputusan kaji di iman. Apa itu iman? Iman itu antuk minum biru'yatillah. Kamu benar-benar menyaksikan Allah. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Bisa memahami Ustaz? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka nampak ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, sesialam. Namun, kata Ustadz, orang yang beriman itu mampu dia memandang Allah pada segala yang wujud. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, itulah wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Kalau ini wujud nyatanya rupa Allah, begini bentuk dan rupanya, namanya gobok. Itu ya. Kalau ini wujud nyatanya rupa Allah, begini bentuk dan rupanya, sebutannya ibu. Enggak. Kalau ini wujud nyatanya rupa Allah, kalau begini bentuk dan rupanya disebut apa namanya? Insan. Kalau ini wujud nyatanya Allah yang disebut insan, begini bentuk dan rupanya, siapa nama insan ini? Itu tak. Itu nama ke-101 loh. Itu keputusan gaji. Kalau itu keputusan gaji, maka inilah yang dipesankan oleh Rasul. Man nazaro ila say'in malam yarallahu bi bahwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak berfaedah adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Itu disebut namanya butuh sangi nemu. Lihat tahu butuh sangi? Allah itu nyata, wujud terang, dikatakan juga Allah itu gaib deh. Itu butuh sangi itu Kopiah lah batonggo ni kepala ko cari ke kopiah mana kopiah boga. Jadi kopiah ko letak sekolah itu butuh sangi itu. Itu mesti pahami. Jadi apa yang kita pandang, pahami, sadar, itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah. Makanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Jadi rahmatlah di situ. 2. Kalaulah keputusan kaji pada iman, lalu keputusan pandang, bagaimana pula? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu, Bu? Itulah hebat Ibu ini, alhamdulillah. Dan sadaqallahu lazim itu keputusan pandang kepada Allah. Itu yang katakan suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah, sul wahdah fil wahdah.
Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang satu. Maksudnya, pandang yang satu pada yang banyak. Syuhudul wahdah bil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Ini pertama Bapak Ibu ya. Yang satu itu siapa itu maksudnya? Allah. Yang banyak itu sekalian alam. Nah, maksudnya begini. Pandang yang satu pada yang banyak. Pandang Allah pada segala yang wujud nih. Itu makna yang sebenarnya. Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang nyata pada segala yang ada ini. Yang kedua, syuhudul kasro fil wahda. Nah, syuhudul kasro fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Artinya yang banyak itu sesuatu, yang satu ada Allah. Itu makna yang sebenarnya. Pandang yang banyak pada yang satu, bahwa segala yang wujud nih, segala yang ada ini, inilah wujud nyatanya Allah itu. Yang terakhir, syuhudul wahda bil wahda. Apa artinya? Pandang yang satu tanpa yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Itu makna yang sebenarnya. Allah lah yang memandang, melihat dan menyaksikan akan rupa dirinya sendiri pada dirinya sendiri. Nah, ketika itu tak ada lagi memandang-mandang lagi. Dia menikmati perbuatan dirinya sendiri. Itu yang rahasia itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Aku pun dah panik aku. Sekarang kita buka pertanyaannya. Silakan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.